Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sangat senang kembali dapat bertemu kepada saudara-saudara yang hebat dimanapun berada, khususnya di Indonesia, dari Sabang sampai Maroke, maupun Anda yang ada di luar negeri, para mahasiswa yang tengah belajar di luar negeri, di Malaysia, Amerika Serikat, khususnya di negara bagian California. Greeting from Indonesia, may God bless you abundantly. Amin. Ya, demikian juga yang di Australia, salam, may God bless you too. Dan demikian juga yang ada di negara-negara lainnya. Saya yakin sukacita damai sejahtera tercurah atas kita, dan semuanya kita diberikan kesehatan yang prima oleh Tuhan, dan biarlah kiranya tuntunan Tuhan juga terus menyertai kita, turun atas kita, sehingga kita dibuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan. Dan biarlah Bapa, hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus, rindu untuk dengar-dengaran dengan suara-Mu. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, saudara. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan membahas satu topik yang pernah disampaikan oleh Pastor Nopita, yaitu istri saya sendiri, ya, karena sebelumnya saya memohon kepada dia supaya dia juga turut aktif di dalam mengambil bagian untuk melakukan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan berita firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin, saudara. Dan tema yang dibawakannya adalah mengenai Elia, saudara. Ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu, mari jangan hanya mendengar kesaksian saja. Kesaksian itu penting karena ada kuasa di dalam kesaksian, dan kuasa kesaksian itu juga mampu menghancurkan setiap pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan, baik di angkasa, di bumi, bawah air, bawah bumi. Tapi itu nggak cukup. Kita juga harus mendalami firman Tuhan, mengisi kehidupan kita ini dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu akan memenuhi hati kita, memenuhi jiwa kita, sehingga kita mengalami kebangunan rohani secara pribadi karena kuasa daripada firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan kembali untuk belajar tentang firman Tuhan, belajar dari satu nabi yang luar biasa, nabi yang hidup-hidup diangkat ke surga oleh Tuhan karena hubungannya, ketaatannya kepada Tuhan yang luar biasa. Saya pikir Bapak Ibu, Elia ini, Nabi Elia ini layak untuk kita jadikan teladan, meskipun kejadiannya itu terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi konsep, prinsip yang Tuhan berikan kepadanya, Bapak Ibu, itu masih up to date, masih cocok, masih layak, masih pas. Dan saya yakin dan percaya itu mampu kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu swakasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dihadapi oleh Elia pada waktu itu, pada ribuan tahun yang lalu itu, sebenarnya kondisinya sama, Bapak Ibu, ya. Kenapa sama saya katakan? Karena musuh Elia pada waktu itu ya musuh yang sama seperti yang kita hadapi hari-hari ini, yaitu iblis, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebenarnya situasi, kondisi, keadaan yang dihadapi oleh Elia itu nggak jauh-jauh beda, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh Elia itu adalah musuh yang tidak kelihatan, iblis, dan hari ini dia masih, sampai sekarang ini masih ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Cuman lokusnya yang beda, timingnya yang beda. Pada zaman Elia itu terjadi ribuan tahun yang lalu, dan itu jauh di sana, Bapak Ibu. Tapi kalau kita perhatikan sekarang ini hampir sama.
Karena iblis sampai sekarang masih bekerja ekstra keras, Bapak Ibu. Nah, sehingga apa yang terjadi terhadap bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu? Nah, Alkitab menjelaskan bahwasanya iblis memakai Raja Ahab dan istrinya Isabel untuk membawa bangsa umat pilihan Allah beribadah kepada Baal. Ini yang jadi persoalan, Bapak Ibu. Nah, sehingga Elia seperti kita orang percaya, dia terbeban, Bapak Ibu, untuk melihat bangsanya telah jatuh di dalam dosa yang begitu amat dalam. Nah, sehingga Elia muncul tiba-tiba tanpa kita ketahui, Sisila keluarganya, ya, dia muncul, Bapak Ibu. Itu artinya apa? Jika Elia bisa muncul di panggung tiba-tiba yang tidak jelas latar belakangnya, saya yakin Bapak Ibu juga bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa seperti Elia. Mengapa tidak? Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Mari kita buka dulu satu ayat supaya semakin mantap kita. Amin, Bapak Ibu. Ayo mari kita baca sama-sama. Ya, dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-1. Ya, amin, Bapak Ibu sudah dapat ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-1, di sana dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demikian Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Amin, Bapak Ibu. Ini suatu hamba Tuhan yang luar biasa, yang berani pada waktu itu datang langsung kepada raja, Bapak Ibu. Ya, padahal kalau kita mempelajari literatur yang ada, Elia tidak memiliki akses ke kerajaan. Elia tidak memiliki hubungan koneksi yang dekat kepada Raja Ahab. Tapi karena kedekatannya, keakrabannya dengan Tuhan, lalu Tuhan percayakan anaknya, hambanya yang bernama Elia untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Tadi di ayat tersebut dikatakan, apa pesan firman Tuhan? Akan ada kekeringan kurang lebih 3,5 tahun. Nah, ini. Nah, tentu Raja Ahab pada waktu itu bisa saja menolak, Bapak Ibu. Ya, siapa orang ini tiba-tiba datang? Siapa ini? Ya, tapi Elia nggak pernah gentar, Bapak Ibu, karena dia sudah pegang firman Tuhan. Dia sudah mempunyai firman Tuhan. Dia percaya kepada firman Tuhan. Dan dia harus sampaikan ini. Amin, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa yang boleh kita teladani untuk kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Karena dari pengamatan saya di lapangan, Bapak Ibu, ini maaf, saya yakin kalau Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini bersama dengan saya sekarang ini, saya yakin semuanya pada percaya, semuanya pada taat. Ya, tapi masih ada, Bapak Ibu, orang-orang percaya, orang Kristen yang tidak percaya dengan firman Tuhan, yang tidak percaya kepada mujizat-mujizat Allah, bahwasanya mujizat-mujizat tersebut masih hadir, masih ada, masih bekerja luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ini ya, masih ada yang nggak percaya akan hal itu, Bapak Ibu. Dan ini tentu menjadi pergumulan bagi kita orang-orang percaya. Jadi kalau kita orang Kristen sendiri tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak percaya kepada mujizat-mujizat yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita lepaskan kepada musuh kita, untuk menghancurkan, merobohkan benteng-benteng pertahanan lawan. Kalau kita nggak percaya, selesai kita semuanya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, mungkin ini karena salah satu pengajaran juga, karena memang ada pengajaran dari golongan tertentu yang mengatakan bahwasanya mujizat Allah itu sudah selesai
ketika Rasul Allah yang terakhir wafat. Jadi sejak Rasul terakhir sudah nggak ada di muka bumi ini, maka selesailah semua. Nah, ini saya pikir kalau demikian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Alkitab hanya menjadi buku-buku kosong yang tidak mempunyai kekuatan. Nah, akibatnya apa? Akibat dari pengajaran ini apa? Ketika datang ke gereja, saya lihat banyak yang tidak bawa Alkitab. Memang kita akui juga ada yang bawa Alkitab secara elektronik. Tapi bagaimana kita akan menulis-nulis catatan? Bagaimana kita membuat tanda? Oh, ini bentuk nasihat, ini bentuk teguran, dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin di elektronik itu kita coret-coretkan, Bapak Ibu. Amin, percaya ya? Ya, setuju ya dengan apa yang saya sampaikan? Nah, ini. Nah, Elia itu luar biasa Bapak Ibu. Dia percaya kepada firman Tuhan. Lalu dia datang kepada Ahab. Pada waktu itu dia nggak tahu, dia ya pergi saja seperti itu. Karena dia yakin apa yang dia pegang ini adalah firman Tuhan, pesan Allah yang harus disampaikan. Kalau kita belajar tentang Elia, siapa Elia? Yakobus berkata, ya, di Yakobus 5 ayat 17 di sana dikatakan demikian Bapak Ibu. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, jadi Alkitab menjelaskan bahwasanya Elia itu adalah manusia biasa. Ya. Bapak Ibu, ya, bukankah kita ya mungkin kita berpikir ya Pendeta Andi, aku ini kan jemaat biasa. Loh, Elia orang biasa kok. Alkitab katakan Elia orang biasa. Tapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, nah jadi ada kata kunci di situ, Bapak Ibu. Ini maaf, saya bukan mau menggurui. Ya, hanya ingin berbagi saja kepada Bapak Ibu, ya, khususnya pada anak-anak muda, para mahasiswa saya yang mungkin juga mendengarkan acara ini, ya, supaya kalian dipakai oleh Tuhan luar biasa di usia muda, ya, karena memang Allah ingin memakai kalian juga yang muda-muda. Ayo, mari bangkit semuanya, ya, belajar firman Tuhan. Percaya dengan firman Tuhan. Tadi Yakobus berkata, Elia orang biasa, ya. Jadi jangan pernah menyepelekan kehidupan kita. Jangan pernah di hadapan Allah ini kita ini luar biasa. Kalau Soekarno butuh 10 anak muda untuk mengubah dunia ini, Roh Kudus butuh 1 orang. Siapapun saudara. Mau yang tua, kalau udah diurapi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh firman Tuhan, jadi muda lagi, Bapak Ibu. Ya kan? Kita yang sudah usia kepala 5, kepala 6, jadi muda lagi. Roh jiwanya jadi muda lagi. Ya, di usia 17, wah, luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, kalau kita pegang firman Tuhan itu, nah sehingga seperti Elia tetap bertahan. Karena memang pada waktu itu Isabel, istri daripada Raja Ahab ini, wah, kumat gilanya, saya bilang kumat gilanya dalam tanda petik. Ya, dirasuki oleh setan. Sehingga nabi-nabi Allah, nabi-nabi Tuhan pada waktu itu dibunuh. Sehingga yang masih hidup harus lari, sembunyi di gua. Dan untungnya ada Obadya pada waktu itu yang menyembunyikan mereka sehingga kehidupan mereka aman, Bapak Ibu. Ya, siapa Obadya? Obadya adalah kepala istana yang dipercaya oleh Raja Ahab, ya, dan dia juga adalah orang percaya. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, Bapak Ibu. Ya, Obadya juga dipakai oleh Tuhan untuk menyembunyikan Nabi Allah, Nabi Tuhan di gua. Nah, ini Bapak Ibu, yang penting kita mau dipakai oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyepelekan kehidupan kita.
Jangan pernah menyepelekan diri kita. Walaupun kita sudah usia lanjut, usia 50, 60, 70, ayo. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipenuhi oleh firman Tuhan, kita jadi muda lagi. Roh jiwa kita jadi muda lagi. Apalagi yang muda-muda. Ayo. Ayo, mari. Ini dunia lagi meradang, dunia lagi meratap. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi kita harus mengandalkan firman Tuhan, karena firman Tuhan hidup dan berkuasa. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi Alkitab menjelaskan pada waktu itu Elia taat. Nah, jadi ketaatan ini yang ingin saya bahas, Bapak Ibu. Ketaatan ini, obedient, dalam bahasa Inggrisnya itu obedient. Obedient, airante, kata sifat, obedience, kata benda, noun. Nah, itu Bapak Ibu. Alkitab menjelaskan para tokoh yang tidak taat, akhirnya Bapak Ibu tidak dipercaya oleh Tuhan. Kita berdosa hari ini, membawa dosa keturunan juga, kutuk keturunan, karena nenek moyang kita yang namanya Adam dan Hawa juga tidak taat. Nah, ternyata ketidaktaatan ini menjadi masalah yang besar bagi umat manusia, Bapak Ibu. Ya, diawali dari leluhur kita, nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Ada suatu perjanjian ketaatan yang dibuat oleh Tuhan dan manusia pada waktu itu, dan mereka melanggar, sehingga dosanya turun atas kita, sehingga kita menjadi manusia yang berdosa, dan kutuknya juga turun atas kita. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pentingnya ketaatan terhadap Tuhan. Bapak Ibu, sebesar apapun masalah di luar sana, atau mungkin Bapak Ibu juga tengah menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi, yakinlah, ya, bukan berarti Tuhan tidak bersama dengan kita, tidak, Bapak Ibu. Karena kadangkala juga Tuhan menggunakan masalah, problema untuk membentuk kita, Bapak Ibu. Kita dibawa ke padang gurun. Padang gurun bukan tempat yang menyenangkan, tidak, karena di sana ada kalajengking, ada lipan, ada ulat bludak yang siap untuk menggigit, mematok kaki kita. Tapi kalau kita taat, gigitan-gigitan dari binatang-binatang yang beracun itu tidak mempan. Kenapa? Karena ada pengurapan Allah, karena ada firman Tuhan yang kita taati. Amin, Bapak Ibu. Jadi Elia taat, Bapak Ibu, sehingga dia datang kepada raja langsung ke istana dan bertemu dengan Raja Ahab. Dia sampaikan pesan firman Tuhan, akan ada kekeringan di Israel 6 bulan, 3 tahun 6 bulan. Pada waktu itu kita bisa bayangkan siapa Elia. Raja Ahab juga tidak begitu serius sekali, Bapak Ibu, ya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Ya, kalau kita taat, kekeringan itu benar-benar terjadi. Nah, ketika kekeringan mulai terjadi, di sisi lain kita bisa lihat bagaimana murkanya Raja Ahab, ya, meledak-ledak, menyuruh pegawainya, menyuruh orang-orangnya untuk mencari Elia, Bapak Ibu, untuk mencari Elia untuk dibunuh tentunya, karena dia berpikir ini adalah ulah daripada satu manusia yang bernama Elia. Bapak Ibu, ketika Elia taat, maka firman Tuhan yang kedua itu turun kepada Elia. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi di sana dikatakan, Bapak Ibu, pergilah dari sini, perjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, Bapak Ibu, luar biasa, ya. Ternyata
Tuhan bisa pakai siapa saja, Bapak Ibu. Binatang aja, burung gagak bisa dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nah ini, ya kan? Ini kan di luar logika kita, di luar nalar kita. Bagaimana? Ya, binatang bisa dipakai oleh Tuhan. Ya namanya Tuhan, suka-suka hatinya, Bapak Ibu. Ya, Dia bisa pakai siapa saja. Nah kalau binatang bisa dipakai, Bapak Ibu, yang namanya manusia yang berharga di mata Tuhan itu juga bisa dipakai. Amin. Ya. Nah sehingga firman Tuhan yang kedua itu turun karena Elia taat menjalankan firman yang pertama, Bapak Ibu. Maka perlindungan juga turun atas Elia. Ya. Lalu ketentuan juga turun atas Elia. Persediaan juga turun atas Elia. Dan akibatnya, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka Elia juga karena ketaatannya pada melaksanakan firman yang pertama itu, maka Elia dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Jadi mampukan untuk menciptakan tanda-tanda heran, menghidupkan orang mati, melipat gandakan makanan, dan mengundang api dari surga untuk membunuh habis nabi-nabi Baal, Bapak Ibu. Karena taat pada firman Tuhan yang pertama, lalu firman Tuhan yang kedua turun, mulailah firman Tuhan yang kedua ini memberikan instruksi kepada Elia untuk pergi ke sungai Kerit, dan Tuhan memakai burung gagak untuk mensuplai kebutuhan dia. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa, luar biasa. That's the Christianity. Itulah kekristenan. Indahnya orang Kristen itu di situ letaknya, Bapak Ibu. Ya, orang di luar sana nggak akan ngerti yang kayak gini nih. Nggak ngerti, saya bilang. Ya, nggak ngerti, Bapak Ibu. Ya, aduh, kita berdoa aja lah ya supaya mereka menemukan jalan yang lurus. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Tapi perlu juga diingat, Bapak Ibu, karena perintahnya adalah Tuhan akan memberikan persediaan suplai makanan di tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu di suatu tempat di sepanjang sungai Kerit. Di sanalah makanan yang akan dikirimkan oleh burung-burung gagak atas perintah Tuhan, Bapak Ibu. Itu artinya apa? Ada bagian Elia juga, ada bagian Tuhan juga, Bapak Ibu. Kalau bagian Tuhan, biarlah Tuhan yang kerjakan. Jangan kita kerjakan bagian Tuhan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Ya, ada bagian kita juga seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Ya, karena hakikatnya iman tanpa perbuatan juga, ya sia-sia, nggak akan terjadi apa-apa, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi ada bagian kita. Nah, apa bagian Elia pada waktu itu? Elia harus pergi ke suatu tempat di mana burung gagak akan pergi sana untuk mensuplai makanan dia. Jadi burung gagak itu bukan hanya datang kepada Elia di mana Elia berada pada waktu itu. Enggak, Bapak Ibu. Jadi kita harus pergi ke sana. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu di suatu tempat yang sudah ditentukan sementara sungai Kerit itu begitu panjang, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa tahu? Nah, tentu ini berdasarkan hubungan kita yang intim bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita membangun hubungan yang intim, ini berkali-kali saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya luar biasa. Ya, kalau kita membangun hubungan yang intim, ya, tidak ada dusta di antara kita. Seperti itu, ya. Tuhan itu ngomong seperti itu, ya. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Jadi bukan kita aja yang setia, Tuhan lebih setia. Amin, Bapak Ibu. Ini kuncinya di situ, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ketaatan itu yang paling penting, Bapak Ibu. Dan Elia pergi ke sana dan dia aman. Ya. Jadi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Nah, itu. Jadi masalah di mana tempat itu dan di mana kita harus pergi. Nah, kalau kita membangun hubungan yang intim, maka Tuhan akan memberikan instruksi selanjutnya. Jadi dalam mengikut Tuhan itu nggak bisa instan, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa instan, nggak bisa ujuk-ujuk. Wah, ya, mau kaya,
Wah, kalau mau kaya jangan jadi orang Kristen. Jadi pengusaha ateis. Seperti itu kan, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kan kayak gitu. Ya, karena memang ada juga sahabat-sahabat juga ya, sahabat-sahabat saya yang mengajarkan tentang Injil kemakmuran. Nggak ada salahnya, Bapak Ibu. Ya, nggak ada salahnya ya. Tapi kalau sempat kita menerima pengajaran, terima Yesus langsung kaya, nah ini yang harus kita evaluasi, kita renungkan baik-baik. Tuhan Yesus itu nggak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ada proses yang harus kita ikuti bersama dengan Dia. Ada tahapan-tahapan. Dan itu yang saya alami ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak ujuk-ujuk jadi dokter, enggak, Bapak Ibu. Nggak ujuk-ujuk jadi pendeta, enggak juga, Bapak Ibu. Saya mulai dari seorang penginjil kampung, seorang penginjil jalanan, melayani di desa-desa. Kadang-kala saya jatuh dengan Vespa butut saya, nggak ada yang tahu, nggak ada orang tahu. Tapi saya sadar itu merupakan sebuah proses untuk membentuk otot-otot rohani kita. Jadi nggak ujuk-ujuk, enggak, Bapak Ibu. Jadi dalam mengikut Tuhan itu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi ini pesan saya kepada sahabat-sahabat saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga para mahasiswa yang saya kasihi dimanapun kalian berada. Ayo, isi diri kita dengan firman Tuhan. Jangan malas membaca, mendengarkan firman Tuhan. Jangan hanya kesaksian saja. Kesaksian itu memang penting, tapi nggak cukup, saya katakan. Firman Tuhan itu yang harus kita kunyah-kunyah, kita konsumsi menjadi makanan yang lezat untuk menyegarkan roh jiwa kita. Jadi kalau roh jiwa kita segar, sehat, otomatis pikiran, tubuh dan hati kita juga sehat. Amin, Bapak Ibu. Setuju ya sama saya ya? Setuju. Maaf sekali lagi, saya minta maaf ini. Bukan mau gurui, enggak. Berbagi, Bapak Ibu. Berbagi ya. Aduh, saya kadang kalau melihat anak-anak muda ya, orang-orang yang ada di luar sana, aduh, kenapa ya nggak mau melayani Tuhan seperti itu? Sayang, Bapak Ibu, sayang kalau nggak sampai melayani Tuhan ya. Tapi untuk bisa melayani Tuhan juga kan harus belajar. Belajar itu juga bisa belajar sendiri ya, otodidak bisa belajar melalui gereja juga bisa juga belajar melalui perkumpulan-perkumpulan orang Kristen yang ada di wilayah Bapak Ibu, bisa banyak cara. Atau mendengarkan YouTube seperti sekarang juga boleh. Nah, belajar dari banyak guru sekarang nih Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini zaman anugerah. Zaman anugerah. Tuhan berikan berlimpah-limpah untuk kita boleh mengenal Dia lebih dekat lagi, Bapak Ibu. Oleh karenanya mari Bapak Ibu mendekat, merapat kepada Tuhan. Yakin dan percaya kita akan dipakai oleh Tuhan seperti Elia pada zamannya. Bapak Ibu akan menjadi saluran berkat. Ketika saya berbicara tentang berkat, bukan berkat materi aja, ini juga berkat rohani. Orang akan merasa nyaman kalau Bapak Ibu ada di sana, karena ada hadirat Allah, ada firman Tuhan yang ada di dalam diri Bapak Ibu, yang dinanti-nantikan oleh orang dunia. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya seorang akademisi, ilmuwan, tapi saya nggak pernah bersandar kepada pikiran saya, enggak. Alkitab saya jadikan otoritas yang paling tinggi dalam membangun kehidupan saya, agar saya berbeda dengan orang-orang duniawi yang ada di luar sana. Dan untuk itulah kita dipanggil menjadi beda, berani menyampaikan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Karena ini udah era akhir zaman Bapak Ibu. Nubuatan demi nubuatan akan terus terjadi, dan keadaan bumi dunia bukan semakin baik, semakin kacau Bapak Ibu.
Tapi kita anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan akan aman dan masuk dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. We are entering into the unshakable kingdom. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mari, ayo Bapak Ibu, mari kita dalami lagi. Kita dalami lagi. Belajar dari para nabi-nabi yang luar biasa. Saya akan tutup dengan satu cerita ini. Bagaimana Abraham, kata saudara-saudara kita yang ada di Amerika sana, Australia sana, Inggris sana, Bapak Ibu. Ya. Abraham dikatakan sebagai bapak orang percaya, Bapak Ibu. Tapi kenapa Abraham dipakai Tuhan luar biasa? Bahkan di agama saya yang lama, di sana juga dijelaskan tentang berkat-berkat Abraham, Bapak Ibu. Nah gitu. Nah ini penting Bapak Ibu. Abraham adalah seorang hamba Tuhan yang taat juga, Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya pikir demikian saja dulu. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan memperkenankan kami untuk kami boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ya Allah. Dan biarlah apapun yang mereka kerjakan semuanya boleh berhasil berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mereka yang tengah sakit, biarlah kiranya Tuhan kuasa belu-belu-Mu tercurah atas mereka, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera, sukses selalu. God bless you. Bye.